Ada yang bilang, di kolong langit ini tiada yang sempurna. Memang, karena batasan kesempurnaan bermacam-macam. Coba Mas, sekali lagi ya. Ini bukan warung, kakinya diturunkan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Sudah 29 tahun aku tinggal di sini. Tempat yang selalu membuatku ingin kembali. Bagaimana kabar temanku dan para suster ya? Suster Eli bernama Jordi. Silakan masuk. Ini adik-adiknya, yang lain masih di sekolah. Salam sama Jujur. Waktu kecil sama-sama Jujur. Ya. Ini kabarnya Mas Jujur di sini. Saya masuk kuliah tahun 2005. Lulus tahun 2012. Molor. Baik, saya akan mengawali perkuliahan kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arthur Kristiawan, supaya anak-anak tahu siapa dosennya. Perkuliahan kita mengenai teori penentuan harga output dalam pasar. Coba Mas, kakinya itu diturunkan. Oke, coba diperhatikan dan dicatat. Dalam modul 6 telah diuraikan harga dan output. Coba Mas, sekali lagi ya. Ini bukan warung, kakinya diturunkan. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri di rumah atau lewat
Google. Saya akan menjelaskan cuma dasar-dasarnya aja. Mungkin kita bisa akhiri mata perkuliahan kita pada awal sore hari ini. Tolong diperhatikan ya, dipelajari di rumah. Baik, selamat sore. Namanya siapa, Mas? Saya Rizal Sobat. Maaf ya, saya baru tahu kalau keadaannya kayak begini. Mohon maaf. Iya, Pak. Hal yang paling berkesan ketika saya melakukan pendakian ke Gunung Semeru untuk mengambil nomor registrasi anggota. Itu merupakan suatu kewajiban. Kemudian di tahun kelima saya menjadi anggota. Kebetulan saya memang dipercaya oleh anggota untuk menjadi ketua umum organisasi pecinta alam Widya Karya Malang. Halo geng. Baik, terima kasih kawan saudara-saudara atas kesempatannya untuk hadir dalam rapat kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan diklat organisasi kita yang ke-27. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ketua Pelaksana. Silakan. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri. Semangat untuk kita semua. Halo geng. Pengalaman kurang berkesan selama perjalanan hidup terjadi ketika saya dipercaya untuk menjadi ketua umum. Ada salah satu rekan terpilihnya saya menjadi ketua umum. Kalau di organisasi sendiri sebenarnya ada nama rimba atau nama alias. Nah, kebetulan nama alias saya benar. Yang bersangkutan ngomong, bisa apa benar? Bisa lah. Itu kan kata-kata yang menurut saya loh, itu menyepelekan. Sakit hati, tapi oke, saya nggak cukup sampai di situ saja. Akhirnya saya termotivasi, oke, saya buktikan kalau saya bisa. Kak, kira-kira Mas Benang itu bisa nggak ya jadi ketua umum? Ya bisa lah, masa nggak bisa? Buktinya aja dia sudah jadi anggota biasa, berarti kan dia bisa jadi ketua umum. Iya, tapi kan dia nggak punya tangan. Ya, emang kenapa kalau nggak punya tangan? Ya nanti kan susah Kak kalau kegiatannya prakteknya di lapangan gitu. Praktek apa? Naik gunung kan bisa. Ya kayak panjat-panjat gitu, gimana dia mau panjat Kak? Masih Kan bisa lah. Kan panjat bisa. doang. Yang penting kan tahu alatnya. Ini alat ini untuk ini, alat untuk ini, kan juga bisa mengontrol organisasi kan. Orang yang seperti itu pasti pikirannya itu lebih dewasa lah daripada kita. Jadi ya kalian harus mendukung dong. Masa kamu dukung? Kamu sudah paham ya maksudnya. Jadi gini, saya minta kalian bawa semangatnya Mas Benang kalau beliaunya itu seperti itu pada adik-adik kita, supaya adik-adik kita itu punya semangat yang lebih besar daripada sebelum ketemu dengan Mas Benang. Karena Mas Benang itu bisa menjadi inspirasi gitu. Inspiratornya anak-anak itu untuk semangat dalam mengikuti kegiatan. Ya, itu ya. Oke, baik, kalau gitu kita langsung balik sebelah aja supaya kita melanjutkan persiapan-persiapannya dengan baik. Ayo. Sebenarnya itu kondisinya 6 bulan sempat terkatung-katung, nggak jelas. Lantas ada tawaran dari salah satu senior di organisasi untuk bergabung di perusahaan tempat beliau bekerja. Usahanya itu bergerak di bidang layanan jasa internet. Saya bekerja di bagian customer service. 2 tahun juga saya
bekerja di perusahaan beliau. Lalu ada tawaran dari ayah untuk membuka usaha sendiri. Awalnya sih kata ayah sempat ditawarkan terlebih dulu ke salah satu kakak saya, tapi beliaunya tidak mau. Lantas ditawarkan kepada saya, ya saya mau saja. Penekanan yang diberikan dari beliau itu, daripada ikut orang lain terus-terusan, lebih baik buka usaha sendiri. Tuhan menciptakan manusia segambar dengannya. Mungkin mendekati sempurna bagiku. Kata orang, hidup itu pilihan, tapi sepertinya terkecuali untuk kelahiran. Kita tak bisa memilih terlahir dari siapa dan seperti apa. Lain pemikir, lain teori. Ada yang bilang, di kolong langit ini tiada yang sempurna. Memang, karena batasan kesempurnaan bermacam-macam. Menurutmu tak sempurna mungkin, tapi bagiku tidak. Karena kita diberi kekurangan di satu sisi, maka kita akan diberikan kelebihan di sisi yang lain. Maka akan berimbang, dan hidup akan terasa sempurna. Pada dasarnya, para pemirsa, saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita itu punya 4 modal. Dia menitipkan kepada kita yang pertama, bahwa kita diciptakan ini dipilih jauh sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, kita sudah dimenangkan oleh Sang Pencipta. Yang ketiga, kita dilengkapi oleh Sang Pencipta itu sendiri. Yang keempat, kita dipercaya untuk melakukan hal yang baik dan bermanfaat, baik bagi sesama maupun ciptaan yang lain. Sebenarnya kita orang yang terlahir di dunia ini adalah orang-orang pemenang. Apakah dia sempurna atau tidak sempurna secara jasmani maupun secara psikologi kejiwaan, adalah takdir Allah untuk menciptakan kita menjadi seorang pemenang. Karena itu tidak ada alasan untuk kita kalah dengan dunia ini. Ya, asal ada nafas, walaupun tanpa ada kelengkapan secara fisik maupun kejiwaan, kita adalah orang-orang yang menang. Kita memiliki tugas untuk melengkapi mereka yang kita anggap kurang. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan, menjadi teman, menjadi saudara dalam kekurangan. Itulah takdir yang tidak dapat dipungkiri. Itu adalah hak setiap ciptaan. Sobat muda, Saudara Jojo yang akrab kami panggil dengan Benang, itu secuil dari para pemenang. Penyandang disabel ini mampu mengatasi sebuah situasi dan kondisi. Walaupun tidak memiliki kedua tangan, dia sanggup menyelesaikan kuliahnya
Dan sekarang dia membuka sebuah usaha, memulai hidup mandiri. Itu sebuah kemenangan. Saya kira dari sekarang tidak ada alasan untuk kita menyerah. Apapun kondisi kita, apapun latar belakang kita yang kurang baik, ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Ketika kita hadir di dunia ini, Allah memiliki sebuah maksud yang luar biasa. Dia tidak ingin kita menjadi seorang pecundang. Tetapi sekali lagi, kita hadir sebagai seorang pemenang. Gereja seharusnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk bersama-sama menjadi wadah bagi orang-orang yang merasa dirinya terpuruk dalam kekalahan ini. Gereja menjadi sebuah wahana yang tepat untuk menolong orang-orang yang merasa dirinya dirundung kemalangan. Dan akhirnya Kristus pun sebenarnya menjadi korban dari kita semua. Dia hadir dalam Natal ini, mengosongkan keilahiannya menjadi seorang manusia. Dia korban pembulian dunia ini demi kemenangan kita semua. Tidak ada alasan untuk kita merasa sendiri dan sepi, karena Kristus Yesus hadir sebagai Sang Immanuel. Dia menjadi sahabat kita untuk menjadi pemenang. Sampai jumpa, sobat muda. Selamat menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati.